Anda bisa lihat ya, pertama yang mengagetkan tentu saja, kalau orang UGM, lulusan UGM tuh pasti kaget lihat transkrip seperti ini. Ini baru satu loh ya, di antara 33 dokumen yang lain loh. Jadi ini baru satu, ini kita kupas satu transkrip supaya tahu semuanya. Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil, terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan satu, tidak ada cap, itu artinya ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Jadi waktu saya sama Tom Lembong nggak mau saya nih, agak malu-malu juga waktu Tom Lembong diliatin Anis. Jadi saudara sekalian, Dr. Tifa, kita tahu bahwa mulai pekan depan sudah ada gelombang pemanggilan. Saya baru saja dapat dari Respon, ya saya bacakan saja. Dari Respon Sianipar, dia kasih ke saya surat panggilan pertama. Memang surat panggilan itu sebagai saksi panggilan pertama, panggilan kedua, kalau enggak bisa upaya paksa ya. Oke. Nah tetapi ini baru panggilan pertama, entah mau datang atau enggak. Yang jelas suratnya itu tertanggal, tanggal suratnya di mana ya? Oh ini, tertanggal 7 Agustus kepada Rismon Hasiholan Sianipar, hadir menemui penyidik, ya kan, tentang informasi yang diketahui terjadi di Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2025. Jadi lokus dan tempus deliktinya yang diduga dilakukan oleh Egy Sujana, HM Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, KRMT Roy Suryo ya. Kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Abraham Samad, Mikael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, Ali Ridho alias Aldo Husen, luar biasa nih, alias Babe Aldo dan kawan-kawan. Masih ada dan kawan-kawannya. Masih belum. Jadi berkemungkinan ada lagi pasukannya. Bisa kemudian dalam pengembangan penyidikan tiba-tiba masih banyak lagi gitu ya, dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dan Rizal Fadila sepertinya juga mendapatkan. Silakan Dok, apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ini, termasuk juga singgung soal gelombang pemanggilan pekan depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Luar biasa, seperti udah pidato pengukuhan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sahabat Dr. Tifa, saya itu sebetulnya hari ini mau sharing satu transkrip nilai asli dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM 1985. Oke. Itu penting sekali ya. Jadi ini saya tapi lupa tadi mau sharing ke Abang Refli. Jadi ini saya sharing dulu. Itu karena ini penting sekali. Dan sebetulnya kalau dalam soal pemanggilan ini dan itu, karena udah jadi veteran ya, udah berkali-kali dipanggil, jadi agak ya udah deh gitu, terserah lu dah gitu. Maksudnya kayak udah deh mau manggil apa gitu ya, dan bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Tidak dirisaukan, diperhatikan dengan seksama dan dipersiapkan dengan baik. Karena intinya sebenarnya kita ini kan sedang melawan kebatilan. Kita sedang memperjuangkan kebenaran. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksa nanti, itu saya akan siapkan bahwa Bapak pemeriksa atau Ibu, nggak ngerti Bapak atau Ibu, saya sampaikan bahwa apa yang sekarang ini sedang saya dan kawan-kawan perjuangkan, ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, bagi anak cucu Anda di masa depan.
Saya akan sampaikan seperti itu. Tolong ditulis sebagai bagian dari BAP. Oke. Itu yang akan saya sampaikan di waktu nanti, pada waktunya saya dipanggil sebagai, ini sementara ini sebagai saksi ya, sebagai saksi terlapor ya. Iya. Itu ya statusnya ya. Tadi sudah disampaikan belum? Ini udah mau saya sharing karena ini penting. Nah, buat saya yang lebih penting lagi adalah melanjutkan upaya atau ikhtiar dalam bentuk penelitian terkait dengan polemik atau terkait dengan otentitas dokumen publik ya, otentitas dokumen publik dalam bentuk ijazah. Ijazah ini ijazah publik ya, bukan ijazah privat, karena ijazah ini sudah dipakai oleh seseorang untuk meraih jabatan publik ya, mulai tahun 2005 itu, mulai dari dia jadi wali kota 2 kali, kemudian dia jadi gubernur setengah kali karena satu kalinya nggak utuh. Oh berarti kemudian jadi wali kota juga nggak 2 kali juga, satu setengah kali juga ya. Iya. Wali kota 1,5 kali, kemudian gubernur setengah kali, kemudian jadi presiden 2 kali ya gitu. Yeah. Nah itu kan menggunakan dokumen yang salah satunya adalah ijazah ya kan. Nah ijazah itu yang sekarang ini kan selama 11 tahun menjadi polemik besar bagi rakyat, membuat gaduh rakyat, membuat polemik yang terus menerus, sementara yang bersangkutan diam-diam saja malah kemudian memenjarakan orang. Dan sepertinya karena sekarang ini udah 12 mungkin tambah 3 lagi tuh kayak jadi hobi gitu loh, dia tuh memenjarakan orang tanpa dia sendiri bertanggung jawab untuk mengeluarkan apa yang disebut sebagai ijazah. Maka dalam penelitian yang sekarang ini ya, sejak tahun 2022 saya lakukan, dan ternyata kok insiden Mas Roy Suryo juga melakukan penelitian independen, Bang Rismon Sianipar juga sedang melakukan penelitian independen. Kita ketemu di tanggal 15 April 2025, jeder ketemu bertiga. Nah kita lanjutkan bertiga ya. Dan insya Allah penelitian-penelitian kami ini akan kami publikasi dalam bentuk buku ya, white papers. Namanya Jokowi's White Paper ya. Dan itu adalah gabungan dari penelitian-penelitian kami yang secara terpisah dari 2022 sampai 15 April 2025 kami lakukan secara terpisah, secara independen. Dan sejak tanggal 15 April ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kami di alma mater kami tercinta di UGM, sejak itu kami kemudian melakukan penelitian bertiga. Insya Allah buku itu akan kita lahirkan, kita akan launchingkan, pre-launching di 17 Agustus 2025 tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, dan insya Allah akan kami launching grand launching di tanggal 27 Agustus 2025. Oke, launchingnya 17, kemudian grandnya 27. Hari kelahiran dari buku yang insya Allah akan sangat bersejarah, itu tanggal 17 Agustus 2025. Kemudian kita akan launchingkan secara besar-besaran, insya Allah di tanggal 27 Agustus 2025. Ini tentang Pak Jokowi ya, tentang ijazah ya? Ya, segala sesuatu tentang nanti kira-kira ijazah. ngundang Pak Jokowi enggak? Ya kita undang aja kalau mau datang ya. Atau kita Zoom. Kan buku tentang dia soalnya. Ya, kita ya nggak apa-apa, kita undang kalau mau datang. Terus itu bukan cuma digital forensik ya, tapi gabungan dari 3 ilmu. Ilmu telematika milik dari Mas Dr. Roy Suryo ya. Telematika itu kan telekomunikasi dan informatika ya. Telematika, keahliannya beliau, kepakarannya beliau. Kemudian Bang Rismon Sianipar yang ahli digital forensik dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu tentang digital forensik dan tentang digital engineering itu kan keahliannya beliau. Dan saya yang menekuni bidang neuroscience behavior ya. Itu ilmu itu kompak sekali. Jadi paripurna lah insya Allah apa yang menjadi hasil penelitian kami. Dan ini adalah living research. Karena bukunya satu ini baru tahapan finishing, buku kedua udah kita tulis juga. Karena living research, karena researchnya terus berjalan. Dan hari ini saya juga akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat ada sebuah dokumen yang sangat penting. Apakah sudah tayang? Sudah.
Sudah tinggal ditayangkan aja. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang sangat penting. Tapi kecil banget ini apa. Tapi coba ditayangkan coba dulu. Deh. Karena itu apa adanya. Iya. Dari tayangan presentasi Bareskrim. Iya, Dirtipidum ya. Dirtipidum Bareskrim 22 Mei yang secara katakanlah gegabah secara research ya. Jadi gegabah based. Harusnya kan evidence based. Ini gegabah based ya. Karena dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bareskrim untuk menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu ya. Yeah. Itu adalah dokumen-dokumen yang gegabah. Ya, Saya sendiri tidak. Ini sudah kita tampilkan yang gegabah atas dulu, yang di Dirtipidum dulu atau yang bawahnya dulu? Yang Dirtipidum dulu deh. Dirtipidum dulu. Yang gegabah dulu deh. Iya. Karena saya mau menunjukkan kepada masyarakat yang daftar nilai sarjana itu. Apa ya? Ya, satu dulu ya. Oke, silakan Dok. Ya, kita lihat ya dokumen yang digunakan oleh Dirtipidum oleh Bareskrim. Bareskrim kan ganti ya kemarin 2 hari yang lalu ya. Ya. Nah, mudah-mudahan Bareskrim yang baru ini saya nggak tahu apakah sudah terinfo atau tidak. Saya mau tunjukkan betapa gegabahnya katakanlah anak buah Anda ini menggunakan sebuah dokumen yang kita lihat ya. Jadi memang ini kecil karena kita kan nggak bisa lihat secara mata kepala kita sendiri, hanya menggunakan layar yang digunakan waktu itu untuk presentasi Dirtipidum, dan layarnya itu jauh sekali, nggak di zoom ya. Tetapi sebenarnya kalau dengan teknologi kita bisa lihat. Ini saya menggunakan dokumen apa adanya yang kita potret sama-sama dari tayangan TV ya. Dari tayangan TV waktu tanggal 22 Mei. Ini tidak rekayasa. Walaupun dokumen ini dokumen sekunder karena saya tidak foto langsung, tapi ini sudah cukup ya, cukup sahih untuk bisa kita lihat. Yeah. Anda bisa lihat ya, pertama yang mengagetkan tentu saja, kalau orang UGM, lulusan UGM itu pasti kaget lihat transkrip seperti ini. Karena belum pernah kita melihat transkrip yang seperti ini ya, dengan nilai-nilai yang ditulis tangan ya, nilai-nilainya ditulis tangan. Kemudian so many D, banyak sekali nilai D. Ya, banyak sekali nilai C, dan ini nggak mungkin. Kalau kita lihat, kita pernah kuliah dan kita tahu kualitas UGM ini nggak akan lebih, ini saya hitung ya dengan rumus matematika ini nggak lebih dari 2,3 IPK-nya ya. Tapi di Dirtipidum mungkin karena nggak pernah kuliah di UGM, jadi dia bilang bahwa IP-nya 3, nggak mungkin. IP 3, itu D-nya aja segini banyak ya, kalau nggak 6 sampai 7, C-nya aja 13. Tidak mungkin itu. Saya hitung antara 2,0 sampai 2,2. B semua itu baru 3. Ya, B semua baru 3 kan. Dan pasti biasanya ada A-nya gitu, karena 3, ya itu. Pertama dari sisi lihat ya, walaupun samar-samar mungkin kalau di zoom Anda bisa lihat bahwa tulisan nilainya ada C, ada A, ada D ya, ada B, ini pakai tulisan tangan. Tuh ya, itu sangat tidak lazim. Kemudian Anda juga lihat bahwa ada kolom yang kosong di belakang di halaman 2 ya, kolom yang kosong itu yang cuma ada nomor-nomornya, nggak ada tulisan mata kuliahnya. Itu adalah mata kuliah pilihan ya. Kalau yang nomor yang nama-nama mata kuliah yang di atas itu dari nomor 1 sampai nomor 56 itu adalah mata kuliah wajib. Artinya itu wajib, makanya udah diketik. Sudah diketik ya. Ini ketik manual ya, dengan mesin ketik manual. Ini dokumen ini mesin ketik manual. Karena tahun 1985 ya. Berarti memang belum ada printer waktu itu. Jadi semua transkrip yang mahasiswa tahun 1985 itu akan menerima transkrip nilai dengan mesin ketik manual ya. Nah, kalau mata kuliah wajib kan semua mahasiswa itu dapat mata kuliah wajib itu. Makanya ditulis duluan sebelum nilai ya. Nah, kemudian mata kuliah pilihan ini kan masing-masing ya. Nah, tetapi kita nggak mungkin lulus sarjana tanpa kita ngambil mata kuliah pilihan kan? Mana mungkin gitu ya. Artinya ini kan zong ya. Terus kemudian Anda bisa lihat juga ada nama di atas kanan. Nama dan nomor mahasiswa itu juga ditulis tangan. Ditulis tangan ya. Oke, kemudian di bawah, paling bawah di halaman kedua. Jangan yang ini dulu, Dok. Yang masih yang tadi. Yang itu. Yang Dirtipidum dulu. Ini pembandingnya nih yang kosong. Ya, ini saya baru tunjukin yang halaman kedua itu kan ada 2 tanda tangan. Yang kosong juga ya. Jadi sebelah kiri itu semestinya tanda tangan dekan ya. Kemudian yang sebelahnya itu semestinya adalah pembantu dekan 1 bidang akademik yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan, memverifikasi dan mengisi dari
transkrip nilai ini. Nah, buat masyarakat ya, transkrip nilai ini adalah nyawa dari seorang mahasiswa untuk bisa lulus. Atau kalau dia belum lulus untuk bisa naik kelas, untuk bisa pindah ke semester berikutnya. Jadi semua mahasiswa itu pasti punya transkrip nilai. Nah, ketika dia lulus menjadi sarjana, maka dia berhak untuk mendapatkan transkrip nilai asli dengan tanda tangan pejabat asli, yaitu dekan dan pembantu dekan 1 dan cap dari UGM. Capnya merah. Capnya merah, sehingga itu adalah salah satu cara untuk supaya tidak dipalsukan. Oke ya, jadi ornamen-ornamen paling penting dari transkrip Anda udah dapat ya. Nah, sekarang kita pindah ke transkrip nilai asli ya. Nah, kita saat ini belum bisa mengatakan ini yang didapatkan Dokter Tifa, mereka yang kirim langsung ya? Iya, ini saya dapatkan justru bukan yang saya simpan. Oke. Ini saya dapatkan secara coincidence dari seseorang. Tapi ini bukan yang kemarin saya dapetin ya. Ini saya dapetin fotonya ya, tapi ini otentik sekali. Jadi kita sama-sama membandingkan sebuah dokumen yang equal ya, karena sama-sama hasil foto ya. Yang tadi yang transkrip yang penuh dengan tanda tanya tadi juga hasil foto. Kemudian transkrip yang saya berikan kepada RH kali ini adalah hasil foto juga ya. Nah, jadi ini equal kan, kita bisa membandingkan. Sekarang mulai dari ornamen-ornamen penting ya. Nama dan nomor mahasiswa terpaksa saya tulis sehingga kita tidak bisa melakukan penilaian. Karena ini kan confidential ya. Bukan tulis, dihapus. Ditutup. Ditutup okay. Ya, karena ini confidential. Nah, sekarang nomor 1 ornamen yang paling penting adalah nilai. Anda bisa lihat ya, nilai mata kuliah wajib dari mata. Sorry, ini transkripnya tahun 85 juga ya? Iya, ini tahun 85. Dan kehutanan juga? Kehutanan. Okay. Ini kehutanan UGM. Kehutanan UGM lulus tahun 85. Oke. Ya. Dan yang menarik adalah dia menerima transkrip itu tanggal 12 November 1985. Dia wisuda Desember 1985. Ini menarik sekali. Oh, Desember tuh ada wisuda? Desember. Jadi wisuda di UGM ya, itu 3 kali dalam 1 tahun. Bulan Mei, bulan Agustus, dan bulan Desember. Oh, tuh. Jadi kalau ada orang beda sama saya waktu angkatan kita bulan Februari sama bulan Agustus 2 aja. Cuma 2 ya, Februari. Agustus. Ini yang di di tahun 85 itu 3 kali. Mei, kemudian Agustus, kemudian Desember. Oh, berarti dia yang Desember tuh Jokowi. Ya, ini kita sama-sama belum tahu ya. Tapi ada 1 orang yang pada saat ikut reuni dadakan, tahu bulat goreng dadakan. Tanggal 26 Juli 2025 yang katanya ada reuni kehutanan itu. Ada 1 orang yang keceplosan bilang bahwa dia wisuda Desember. I see. Nah, ada yang bilang dia wisuda November ya. Ada yang keceplosan bilang. Nah, kita belum tahu nih, belum verifikasi ya. Oke. Tapi orang ini yang punya transkrip ini mengatakan bahwa dia wisuda Desember 1985. Ya. Nah, jadi berdasarkan ini data yang tidak sahih ya, karena data berantai kan, data berantai. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ornamen yang sangat penting, paling pokok, yaitu bukan data yang tidak sahih, data yang belum terverifikasi. Iya, belum verified ya. Unverified yet ya. Ya, jadi bukan data yang tidak sahih tapi benar. Unverified yet. Sekarang lihat dari nilai. Nilai diketik dengan mesin ketik manual, bukan dengan tulisan tangan. Ya. Dan ini yang otentik dari sebuah transkrip nilai produksi dari UGM. Gak ada namanya UGM itu bikin transkrip dengan tulisan tangan tuh gak ada. Ya, itu. Kemudian nanti kita akan lakukan penilaian terhadap keduanya ya. Yang jelas transkrip nilai asli itu pada tahun 1985 itu ditulis dengan mesin ketik manual. Bukan dengan printer, bukan dengan tulisan tangan ya. Kemudian lihat kolom yang di halaman kedua itu sudah terisi dengan mata kuliah pilihan yang diambil yang bersangkutan. Ya, mata kuliah pilihan diambil. Nah, karena itu sah dia lulus. Karena mata kuliah wajib dia nilainya bagus-bagus, ini antara A, B, C ya. Banyak B, banyak A, C-nya dikit. Ya, ini dia lulus dengan sangat memuaskan. Di atas 2,75. 2,75 itu IPK yang sangat bagus waktu itu. Di zaman dulu Universitas Gadjah Mada itu terkenal sangat
pelit ya memberi nilai. Sangat pelit. Sangat pelit ya, berdarah-darah. Saya jadi dosen ngasihnya cuma nilainya BA. Waktu saya kuliah nilai itu bisa A, B, bisa C, bisa D. Dan bertaburan misalnya kita bisa ngulang-ngulang. Ini ya, perhatikan ya kolomnya mata kuliah pilihan terisi penuh ya. Coba Mas perlihatkan yang tadi bedanya ya. Kalau yang tadi yang katanya transkrip nilainya Joko Widodo itu mata kuliah pilihannya kosong. Ya. Sekarang kita lihat di bagian paling bawah ya. Itu ada 2 tanda tangan yang sudah terisi dan cap ya. Dari tanda tangan yang pertama adalah dekan, waktu itu tahun 1985, dekannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi ya, Prawiro Hatmojo. Kemudian di sini pembantu dekan 1 bidang akademik ya, Dr. Insinyur Joko Kasmujo. Enggak, Joko Mari siapa ini ya, Dr. Insinyur Joko M ya, pembantu dekan 1 waktu itu. Kayak, nah jadi Anda bisa lihat sendiri kalau ada kolom yang tidak diisi itu akan dikasih coretan begitu ya. Ya. Nih ya, biar nggak ngisi sendiri. Biar tidak mengisi sendiri, itu betapa rapinya ya, betapa perfectnya transkrip nilai yang dikeluarkan oleh UGM ya. Artinya kalau kita lihat kembali kepada transkrip yang dipresentasikan Bareskrim dan dikatakan itu sebagai transkripnya Joko Widodo, di kolom mata kuliah pilihan itu harusnya kalau dia nggak ngisi atau dia nggak memenuhi mata kuliah pilihan harusnya dicoret begitu juga kan, supaya tidak diisi sendiri sama yang bersangkutan. Dan ini di dokumen ini ada legalisirnya ya? Ya, ini ada legalisirnya. Yeah. Nah kemudian kalau di jumlah itu total SKS yang ditempuh oleh seorang sarjana kehutanan UGM itu totalnya 161 SKS. Nah, saya tidak menyampaikan transkrip yang berikutnya yang juga abal-abal, itu nanti di segmen yang lain. Saya mau tunjukin aja kepada teman-teman semuanya. Ini ya perbandingan ya. Kalau kita mau coba kita komparasi tahun yang sama atau around gitu ya. Jadi di antara periode waktu itu, saya alhamdulillah dapat di periode 1985 juga. Nah, jadi kan udah susah untuk dibantah ya. Kemudian sudah susah untuk dibantah dan dibantai. Sudah susah sekali untuk dibantah. Sementara dokumen yang dimiliki, yang dipresentasikan oleh Bareskrim justru bantahable banget gitu. Oke. Ya karena saya aja waktu lihat masa sih transkrip nilai seperti ini gitu. Ada orang ketika saya share di X gitu, jangan-jangan itu baru draftnya gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa draft yang disampaikan oleh Bareskrim? Sebab itu kan putusan untuk penghentian dari penyelidikan kan. Kalau putusan penyelidikan masa pakai draft gitu kan? Iya. Iya kan, masa pakai draft? Sebab kan gini urutannya ya, orang mahasiswa itu kuliah setiap semester dapat transkrip. Habis itu dia bisa lanjut ke kuliah semester berikutnya. Habis itu setelah selesai semua semester ya, kemudian dia skripsi. Habis itu dia KKN atau KKN dulu baru skripsi lah, whatever ya. KKN dulu baru skripsi misalnya begitu, atau skripsi dulu baru KKN, baru dia wisuda, dapat ijazah. Nah, di antara sequence ini kan semua harus terpenuhi. Artinya dia itu ketika dia mau KKN lah atau mau skripsi lah, semua nilai-nilai itu sudah masuk ke pembantu dekan 1 bidang akademik, udah masuk. Dosen-dosennya udah lapor sehingga transkrip nilai itu udah jadi. Nah disitulah letak draft kalau memang ada draft. Tapi draft itu tidak diberikan kepada kita, draft itu dimiliki oleh fakultas. Iya, kita nggak mungkin pakai draft kita. Dan kita nggak mungkin pakai draft. Karena setiap kita minta transkrip nilai, pasti yang asli dikasih. Pasti yang asli, ada tanda tangannya pembantu dekan 1 dan ada tanda tangan dekan dan ada cap warnanya merah supaya jadi tidak dipalsukan. Jadi dulu saya pernah minta transkrip nilai yang belum lengkap nilainya. Kalau nggak salah belum ada nilai skripsinya gitu ya, atau nilai KKN-nya, lupa saya nilai skripsi. Tetapi pada waktu itu kita punya kebutuhan untuk melamar. Tetap aja dikasih, tapi nilai itu belum ada. Ya. Tetapi tetap resmi ininya. Tapi nggak mungkin nilainya itu nggak ada mata kuliah pilihannya. Paling ujungnya kan karena nilai skripsi itu belum masuk, sementara kita mau melamar pekerjaan, itu waktu ditranskrip nilai skripsinya, ujian skripsinya belum ada.
Dan pasti ada penyelesaiannya di surat. Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil, terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan 1, tidak ada cap, itu artinya ilegal, abal-abal atau zong dan tidak pantas dijadikan alat bukti dan sangat tidak patut kan, sangat tidak, karena itu kan berarti berkemungkinan juga. Apakah itu palsu? Ini bukan hanya data sekunder, tapi tersier. Yang dibawa dari Tipidum itu data tersier. Data tersier, aduh, masa kualitasnya seperti itu? Ini baru 1 loh ya, di antara 33 dokumen yang lain loh. Jadi ini baru 1, ini kita kupas 1 transkrip supaya tahu semuanya. Tidak ada orang bisa lulus sarjana kalau dia nggak punya transkrip nilai yang lengkap. Ya, seperti yang tadi Bang Levi sampaikan, saya belum skripsi, saya minta transkrip. Oke, nggak ada masalah. Tapi itu bukan transkrip nilai untuk bisa jadi sarjana, untuk bisa wisuda. Karena untuk bisa wisuda itu kita harus punya nilai KKN, harus punya nilai skripsi. Dan nilai mata kuliah wajib itu udah selesai, ditulis oleh intinya kalau mau dijadikan alat bukti ya nilai transkrip yang lengkap. Iya kan harusnya begitu, namanya alat bukti gitu ya. Dan ini juga kemarin salah satu juga yang keberatan saya yang saya sampaikan di Kompolnas. Saya sampaikan loh, Kompolnas ini kan lembaga pengawas polisi, ya. Kemudian saya sampaikan ini betapa cerobohnya pekerjaan dari Bareskrim. Lalu komentar Kompolnas apa? Oh ya, kami terima, malah terkejut-kejut begitu melihat terkejut benar atau pura-pura terkejut? Nggak tahu. Soalnya selama ini Kompolnas suka pura-pura terkejut ya. Iya aja gitu. Karena pengalaman kita dan Kompolnas itu ketika kasus Sambo kan, sama KM 50 belum apa-apa udah membela itu. Waktu itu ada Benny Mamoto kan. Wah, belum apa-apa dia udah bela, udah bener katanya prosedur dan lain sebagainya. Ternyata KM 50 memang masih misteri sekarang, tapi Sambo kan terbukti bahwa ada kebohongan yang besar yang ditutupi kan. Gitu. Ya ini kan sekarang harusnya kan diusut ini dokumen-dokumen abal-abal atau dokumen-dokumen yang sangat tidak layak untuk jadi barang bukti dari Bareskrim. Asalnya dari mana nih? Apakah dari yang bersangkutan? Ya, berarti dia melakukan pemalsuan dan penipuan dong. Atau dia berasal dari UGM? Nah, berarti kalau memang berasal dari UGM yang patut dipertanyakan. Mengapa memberikan dokumen-dokumen sampah kepada Bareskrim untuk mempertaruhkan atau untuk memutuskan nasib orang-orang gitu ya. Itu kan bagaimana nih keadilan? Saya berharap mudah-mudahan Presiden Prabowo at least ya orang-orang yang ditunjuk sama beliau, staf beliau itu melihat ini. Ini baru 1 loh, belum 34 dokumen yang lain. Jadi saya belajetin. Kita serahkan kepada orang yang berkeringat. Kata staf, karena seorang menteri wah enak aja reshuffle, masa yang tidak berkeringat. Mau jadi menteri atau apa, karena itu kita serahkan pada orang yang berkeringat. Kemarin saya sampai 2 kali ke Kompolnas tuh kenapa? Supaya mereka kerja. Supaya mereka kerja gitu. Hai orang-orang berkeringat, kerjalah. Berkeringatlah. Agar Anda berkeringat lagi gitu. Paling enggak nulis surat lah, berkeringat sedikit. Kita juga bukannya tidak berharap ya, artinya gini, kita sebagai rakyat itu kan tetap menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi prosedur yang ada, ya kan, yang dibuat dengan uang pajak kita loh, itu prosedur itu, mereka kerja, mereka makan, mereka minum, mereka menyediakan kita kotak makanan, itu kan semua pakai uang pajak, jadi mereka itu kerjanya harus benar. Saya nggak mau ngejudge ya, mereka kerjanya nggak benar atau tidur aja dan segala makan gaji buta, enggak. Tapi yang penting buat saya adalah kita meminta mereka untuk bekerja. Perkara pekerjaannya bagaimana terserah, ya kan? Jangan diam aja. Iya, yang penting nggak tidur, yang penting nggak gabut, yang penting mereka kerja. Ya, paling tidak pekerjaan mereka menemui kita selama berjam-jam. Ya. Saya appreciate sih, karena 2 kali ya. Saya 2 kali nih, saya dengan kuasa hukum. Kemudian abis itu karena mereka memberikan kesempatan kepada 11 terlapor yang lain untuk ngomong juga, untuk bicara juga, itu buat saya sih apresiasi ya. Di Kompolnas. makanya Dan Ombudsman. Tidak semuanya ya. Ombudsman ya, ini mereka aja menemui kita aja masih rapat sejam. Dan hanya berani ditemui oleh kita berdua, nggak boleh orang banyak gitu. Buat gimana saya, coba bayangkan. Institusi yang sudah ada undang-undangnya, diangkat dengan prosedur yang benar gitu, nemuin masyarakat aja takut. Ombudsman itu ini lucu, kemarin waktu kita ke Ombudsman itu ya, kita udah bersurat 2 kali ya.
Kemudian kita temui karena nggak ada jawaban atas surat. Kemudian ketika kita minta ketemu sama komisioner, kita nunggu 1 jam, kayaknya mereka rapat gitu kan, mau diapain. Abis itu setelah kita diterima hanya boleh 2 orang. Gimana nih? 2 orang itu siapa aja? Ya akhirnya saya dengan Pak Abdul Al-Katiri, koordinator tim 01. Pak Abdul yang tadi, yang orang yang gemuk-gemuk tadi. Yang baru saja saya podcast tadi. Akhirnya berdua terus kayak gimana ya, saya dalam hati saya tuh ini gimana sih ombudsman ini tuh posisi ada di mana? Posisi tuh dia matanya mengawasi pejabat, mengawasi lembaga, tapi punggungnya bersama kita, kan begitu. Ini kan enggak, malah kebalik. Iya. Ini komisi ini tuh dibayar sama uang rakyat, ya. Mata mereka itu harus memandang tajam kepada pemerintah, kepada lembaga publik, pejabat yang publik, dibayari APBN dan APBD, ya, punggungnya bersama dengan rakyat. Ini kan kebalik-balik. Maka saya senang ketemu dengan mereka supaya mereka tahu bahwa punggung mereka itu harusnya bersama dengan kita. Bukannya punggung mereka mata mereka menatap tajam kepada rakyat gitu. Paling enggak kan kita kerjain lah gitu supaya mereka bekerja. Terus habis itu yang 2 udah beres ya teman-teman semuanya ya, sahabat RH sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Dr. Tifa, channel Dr. Tifa di RTF channel sekalian ya. Boleh, promosi, santai. iya dong. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa nggak Dr. Tifa aja namanya? Di RTF ada Dr. Tifa ada sendiri yang khusus kesehatan. Yang di RTF yang khusus perjuangan. Ini kan sekarang kita lagi perang Badar ya, bukan perang Uhud. Banyak berdarah itu. Perang Badar itu menang, insya Allah. Karena yang sedang kita usung adalah kebenarannya Allah. Kita ini cuma menjadi alatnya aja. Kita udah dipilih jadi alatnya, ya sudah kita bekerja. Kita berjuang. Nah, saya udah siapin tembang. Apa? Tembang perang Badar. Oke, mau dinyanyikan? Mau. Karena sebentar lagi kita harus sholat Jumat nih. Sementara kita harus ke PN Tangerang. Saudara sekalian, setelah ini kita mau PN Tangerang memberikan dukungan moral kepada Charlie Chandra yang dikriminalisasi dalam kasus yang terkait dengan perampasan tanah di PIK 2. Oke, silakan tembangnya. Tembangnya gini ya, sebelum saya sambil cari-cari tembangnya tadi di jalanan saya bikin. Karena tembang ini sebenarnya tembang favorit saya. Tapi saya ubah karena itu sebenarnya tembangnya sangat menyedihkan gitu ya. Sedikit ya saya cerita tentang tembang ini. Tembang ini tuh menceritakan tentang Kumbakarna. Kumbakarna itu adiknya Rahwana ya. Istrinya namanya Anjasmara. Dia itu sebagai tentara prajurit terakhir yang diperintahkan Rahwana untuk menghadap Rama ya. Dia orangnya sangat mulia. Tapi sayangnya kakaknya Rahwana gitu. Makanya dia tuh bertapa dengan makan dan tidur, makan tidur. Raksasa gede sekali. Tapi itu kan hatinya sangat mulia. Maka dia kerjanya makan tidur. Itu tapannya dia kan, sama dia adalah makan dan tidur gitu. Intinya Rahwana ketika kepepet minta bantuan dia. Terakhir minta bantuan sama Kumbakarna. Nah, Kumbakarna itu selama ini mengelak karena dia tahu Rahwana itu perang melawan kebenaran begitu kan ya. Dan sekarang kali ini dia mau maju karena yang diancam adalah tanah airnya, negaranya yang akan terancam. Dia tidak mau maju perang untuk kakaknya, ya hanya bela-belain perempuan kan gitu ya, rebutan perempuan. Dia mau maju karena Rama akan berperang untuk negaranya kan, maksudnya gitu. Jadi dia mau maju, tapi dia tahu bahwa kalau dia mau maju dia mati. Nah karena itu maka dia pamitan sama istrinya. Tapi tembang itu sangat menyedihkan gitu. Saya sejak SD itu suka sekali dengan tembang itu, nggak tahu kenapa. Dokternya bukannya orang Manado, bukan ya? Manado, Makassar, Medan. Saya pikir orang Manado. Makassar, Medan. Ada tembang-tembang segala. Tapi ada ibunda saya orang Jawa, jadi tembang-tembang itu buat saya sangat menyentuh hati. Itu lagu pamit perang, tapi Kumbakarna kan tahu ya bahwa dia mati kan gitu. Terus kemudian kalau Anda teman-teman tahu epiknya Ramayana tuh di waktu Kumbakarna sedang maju perang tuh sangat bikin ternyuh gitu ya. Kalau sempat lihat Ramayana di Prambanan itu
ketika sudah maju perang, kan dia meninggal ya, wafat dalam perang itu, dia pakai baju putih kan, maju perangnya itu, kemudian langsung dijemput oleh bidadari langsung ke surga gitu. Jadi syahid lah gitu ya, karena dia perang melawan, dia perang mempertahankan negaranya gitu. Nah, karena tembang itu menyedihkan, hasilnya seperti itu ya, pun kakang pamit palastro gitu ya. Jadi Kakanda pamit untuk mati gitu. Yeah. Nah, sekarang kan kita perang Badar ini, perang melawan kebatilan ini kan pergi berperang, kita sama-sama perang Badar untuk meraih kemenangan. Karena kita dapat amanah dari Allah untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memberikan warisan kebenaran kepada seluruh bangsa dan negara ini, anak cucu kita. Maka tembangnya saya ganti ya, liriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanak sedulur kinasih, Mas mirahku lakawarta, dasih mutan burung mulya, aning kutha Jayakarta, tanding bela kaluhuran. Karya mukti wong ayu, ngluruk mreh kamardikan, sinaring surya sumunar, kamulyan kebak samudra, sakehing bumi nyekseni, tandang tandu ing satriya, dasih mutan wurung jaya, kembang wangi tumrap bangsa, jenengmu langgeng sejarah. Artinya, oh sudah, tak pikir. Udah 2. Jenengmu langgeng sejarah, saya tahu itu artinya. Sanak saudara terkasih, Mas Mirah mencari kabar perjuangan. Pengabdianmu pasti mulia. Di kota Jakarta, bertempur membela keluhuran. Hati bening bertekad baja, karya agung sang putri ayu, maju demi kemerdekaan. Sinar mentari bersinar, Mas Mirah pulang bahagia. Kemuliaan seluas samudera, seluruh bumi menyaksikan tindak tanduk satria. Pengabdianmu pasti berjaya, kembang wangi bagi bangsa. Namamu abadi dalam sejarah. Itu Mas Mirah itu siapa? Mas Mirah itu kayak kita ini adalah aset bangsa yang sangat berharga. Coba kirimkan ke saya biar saya bacakan lagi dengan bahasa cowok. Bahasa cowok, sama artinya juga. Sama. Okay. Enggak, ini aja artinya doang. Oh, artinya doang. Perempuan anunya enggak iso saya. Pertama suaranya enggak jelas, enggak jelek. Bagus kata di tembangnya. Tembangnya sambil ini aja yang Mas Miranya yang artinya aja. Artine gitu ya. Teman-teman tahu kan ya, kita ini ber-12 atau nggak tahu berapa banyak lagi sedang berjuang. Mohon doanya ya teman-teman, mohon dukungannya. Kita bukan berjuang untuk diri kita sendiri, kita berjuang untuk bangsa ini, untuk keharuman bangsa ini. Kita berjuang untuk membela kebenaran. Kebenaran yang selama 10 tahun ini terkubur dan menghasilkan korban 2 orang pemenjaraan kriminalisasi, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Mudah-mudahan mereka berdua pada tahun ini ulang tahun mendapatkan amnesti, insya Allah amin. Saya sudah mendengar Gus Nur sudah mendapat amnesti, alhamdulillah. Amnesti. Amnesti. Bukan amenity. Amnesti. Dan kita menunggu kabar bahagia, mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan amnesti kepada Pak Bambang Tri. Insya Allah, amin. Sebenarnya tidak hanya amnesti yang mereka butuhkan, tapi juga rehabilitasi. Rehabilitasi. Karena mereka dikriminalisasi. Betul, mereka dikriminalisasi. Gak abolisi ya, rehabilitasi ya. Kan sudah selesai kan mereka dihukumnya kan, prosesnya sudah selesai. Saya bacakan sebelum kita sholat Jumat pergi dari sini. Sanak saudara terkasih,
Mas Mira mencari kabar perjuangan. Pengabdianmu pasti mulia. Di kota Jayakarta bertempur membela keluhuran. Hati bening bertekad baja. Karya agung sang putri ayu. Maju demi kemerdekaan. Mulih Sinar bawah sinar mentari. Sinar mentari bersinar, Mas Mira pulang bahagia. Kemuliaan seluas samudra, seluruh bumi menyaksikan. Tindak tanduk kesatria, pengabdianmu pasti berjaya. Kembang wangi bagi bangsa, namamu abadi dalam sejarah. Karya Dr. Tiva. Amin, amin. Tadi ada Putri Ayu tapi kok nggak ada tepuk tangannya? Tepuk tangan dong. Kita nggak tahu penggalanya di mana. Ya, saudara sekalian, karena kita harus soljum gitu ya. Silakan Dr. Tiva wrap up dan closing statement. Baik ya, teman-teman semuanya. Kita sudah menyaksikan tanggal 22 Mei 2025 itu ada 34 dokumen kurang lebih yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Dari situ saya dan kawan-kawan kemudian melanjutkan penelitian karena kami dapat bahan baru. Salah satu dari yang sudah kami temukan adalah dokumen yang merupakan dokumen yang seharusnya itu bentuknya adalah asli ya, transkrip nilai yang sangat penting bagi seorang mahasiswa bernama Joko Widodo untuk dinyatakan lulus dari Sarjana Kehutanan UGM tahun 85. Ternyata kami menemukan bukti yang lain, transkrip nilai asli dari mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985 juga. Ternyata transkripnya sangat berbeda. Transkrip nilai asli bentuknya sangat bagus ya, sangat perfect ya, tidak seperti transkrip nilai, mohon maaf nih saya mesti katakan abal-abal atau tidak asli yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Mudah-mudahan dengan ini maka kita bukan sebagai terlapor tapi kita bisa menjadi mitra polisi. Untuk saya dan teman-teman akan sampaikan 33 dokumen yang lain, kami akan perlihatkan kepada Bareskrim, kepada kepolisian di mana letak tidak otentiknya. Dan saya umumkan juga bahwa alhamdulillah saya bersama dua sahabat saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar saat ini sedang ongoing menyelesaikan buku kami yang namanya Jokowi's White Paper. Di situ adalah riset kami ya, hasil riset kami yang sudah kami bukukan. Karena kalau ke jurnal itu lama dan tidak dibaca, paling cuma masuk perpustakaan, maka kami lebih baik publikasikan hasil penelitian kami, evidence based, science based itu dengan menggunakan buku. Insya Allah soft launching di tanggal 17 Agustus 2025 sebagai hadiah kami bagi negara Republik Indonesia yang berulang tahun insya Allah ke 80 tahun. Dan nanti grand launchingnya buku itu sudah tersedia insya Allah di tanggal 27 Agustus 2025. Terima kasih banyak Abang Refli atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu lagi kita pukul meja.